iPhone 17 Pro Max udah gue pakai kurang lebih sebulanan ya, dan gue juga sempat pakai yang Pro. Ini kurang lebih semingguan. So, ya, gue akan share ke kalian alasannya kenapa gue pindah ke Pro Max, dan semoga ini juga jadi review yang komplit buat kalian yang lagi nimbang-nimbang pengen beli iPhone 17 Pro ataupun juga Pro Max. So, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Oke, sebelum kita mulai reviewnya, seperti biasa gue mau rekomen dulu nih 3 aksesoris wajib, karena ini emang dibuat khusus buat iPhone 17 series dari Rapatech. Ya, pertama buat kalian lagi nyari charger ya, pastinya kan di iPhone nggak ada charger. Nah, ini charger tercepat buat iPhone 17 series yang kalian bisa beli sekarang dengan brand lokal, yaitu dari Rapa Power ZenGun 45 Watt. Yang udah tersertifikasi protokolnya Apple, yaitu PD Power Delivery 3.2 AVS, yang mana singkatan dari Adjustable Voltage Supply. Nah, protokol itu spesifik digunakan untuk Apple iPhone 17 series, yang tujuannya memang dia bisa ngecas dengan lebih cepat, lebih adem, dan lebih smart. Yang mana tujuannya adalah long term battery health-nya bakalan lebih oke. Jadi dalam pengetesan kita itu dia bisa ngecas iPhone 17 dari 5-55% dalam waktu 20 menit aja. Tapi dia juga tetap adem karena protokol ini tuh lebih presisi dalam mengatur voltase yang masuk ke dalam HP. Jadi membuat energi panas terbuang itu sangat minim. Next, buat yang butuh baterai lebih, bisa cekin Rapa Qi 2.2 Wireless Power Bank yang warnanya udah klop banget nih ya sama iPhone 17 Pro Max Cosmic Orange. Nah, Qi 2.2 sendiri adalah standar terbaru yang bisa ngedeliver 25 watt wireless charging, yang mana ini juga cocok banget buat iPhone 17 series. Nah, Qi 2.2 wireless chargingnya Rapatech sendiri ini udah tersertifikasi oleh Wireless Power Consortium atau WPC, yang mana kalian bisa cek nih di websitenya. Jadi kalau kalian pengen wireless charging secara portable dan kenceng, ini bakal jadi pilihan yang pas. Tapi kalau kalian butuh lebih kenceng, itu juga bisa dipakein kabel via port USB Type-C-nya yang bisa output sampai 35 watt dan inputnya itu di 30 watt. Jadi ngecas powerbank-nya juga kenceng. And last but not least, yang udah pernah gua share yaitu si AR tempered glass-nya Rapa, yang mana AR-nya adalah anti-reflektif. Jadi iPhone 17 series kan memang udah punya coating anti-reflektif di ceramic shield 2-nya, tapi sebenarnya tuh dia nggak terlalu kuat anti-reflektifnya. Nah, dengan pakai tempered glass AR-nya Rapa, ini tuh selain melindungi layarnya, juga bikin fitur anti-reflektifnya tuh lebih bagus lagi, yang bikin kualitas warna panel OLED-nya jadi semakin keluar dan ngebantu banget ya penggunaan di outdoor yang terang maupun di indoor yang banyak lampunya. Jadi nggak mantul-mantul lagi tuh si layar HP-nya. Enak banget di mata. So, langsung aja cek link paling pertama di kolom deskripsi buat aksesoris spesial Rapatech for iPhone 17 series. Oke, first of all, konteks memang kemarin sebelumnya gue pernah bikin video gue ganti ke iPhone 17 buat gantiin si iPhone 16 Pro Max. Tapi buat gue yang profesional, memang gue ngerasa gue butuh banget sama lensa telefotonya. Makanya waktu itu akhirnya gue coba ganti ke iPhone 17 Pro yang kecil. Tapi setelah gue pakai, gue ngerasa baterainya kurang ternyata buat gue. Cuma gue sendiri ada satu anomali soal baterai yang nanti gue akan share di segmentasi baterai. Cuma intinya sekarang gue akhirnya ganti ke iPhone 17 Pro Max ya, yang Cosmic Orange ini. Makanya gue nanti juga akan coba compare tipis-tipis ya pengalaman gue dengan yang versi-versi sebelumnya, yang kebetulan juga mungkin kita juga masih ada di studio, kayak iPhone 13 Pro itu ada, iPhone 11 Pro juga ada salah satu tim Mesinotech yang pakai. Jadi nanti kita akan share kurang lebih perbedaannya sejauh apa. Oke, kita langsung aja bahas si iPhone 17 Pro Max-nya di bagian desain. Oke, kalau kita ngomongin desain, iPhone 17 Pro dan 17 Pro Max kalau dilihat sekali lewat memang kayak sebenarnya nggak beda gitu ya. Identitinya iPhone udah terbentuk, kayak kameranya begini, bodinya begini. Padahal sebenarnya kalau kita telaah, itu tuh perubahannya signifikan loh. Pertama, dia pakai desain unibody, yang artinya sebody nyambung semua ya materialnya ya. Terus materialnya sekarang aluminium, dan ada pulau di kameranya yang namanya ya kamera plateau. Plus ya warnanya ini yang Cosmic Orange memang bikin kelihatan beda, dan some way kata orang agak norak gitu ya. Tapi menurut gua sih so far cakep-cakep aja. Dan kalau soal warna, memang ya warna silver ini ya lebih tone down gitu ya, lebih humble kesannya ya. Jadi yang pakai silver mungkin orangnya tuh suka merendah untuk ditinggikan. Kayak gitu ya ketawanya ya. Ya, kalau bisa dibilang yang blue kali ya, itu orang pada takut untuk beli karena mungkin dipikir kayak mirip sama iPhone 15 Pro Max gitu ya. Makanya jadi kayak jarang diminati gitu kan, stoknya kayak masih banyak gitu. Tapi ya sayang banget ya, kenapa Apple nggak bikin warna hitam gitu kan. Mungkin nanti bakal ada rilis yang belakangan, kayak generasi yang dulu-dulu kan sempet tuh rilis di bulan-bulan tertentu gitu. Ya mungkin, atau orange is the new black. Yang gua nggak tahu sih, gimana menurut kalian, di komen aja di bawah.
Secara build quality, ya ini memang lumayan banyak kasus ya. Mulai dari ada yang lecet lah, ada yang penyok lah, ada yang sampai ganti warna juga ya gitu ya. Memang secara teori, material aluminium ini tuh nggak sekuat sama titanium kayak sebelumnya. Jadi memang harus lebih hati-hati, itu fisika ya. Gue sendiri udah jatuh beberapa kali, dan ya karena gue selalu pakai case, jadi untungnya aman-aman aja. Lecet juga nggak ada yang signifikan atau yang noticeable ya. Jadi balik lagi, asal kalian nggak teledor sih bakalan aman-aman aja. Nah, titanium frame dari iPhone 16 Pro Max gue pun sempat jatuh dan penyok gitu. Jadi intinya apapun elektronik ya, apalagi kayak iPhone yang dense banget ya, yang berisi ini kalau jatuh ya pasti bisa aja penyok. Cuma aluminium ya sedikit lebih fragile gitu. Nah, ngomongin feeling genggamannya sendiri, ini memang kerasa signifikan banget bedanya dibanding sama iPhone generasi sebelumnya, terutama yang frame-nya terpisah, yang nggak unibody, yang pakai stainless steel, ataupun yang titanium terakhir-terakhir kan. Dan in terms of premium feel-nya, ya jujur, ini device-nya Apple, feel premium itu tuh udah melekat lah, udah pasti ada as always gitu kan. Cuma yang gue notice adalah bobotnya nih, yang secara overall kayak berasa lebih balance di tangan kan. Kalau dibandingin 16 Pro Max yang mana karena dia pakai frame titanium, berasa bobotnya tuh kayak di bagian samping-sampingnya ini. Nah, sedangkan di iPhone 17 Pro Max ini tuh kayak lebih balance ya, lebih merata. Mungkin karena desain kamera plateau yang ngasih bobot di atas plus unibody desainnya ya, yang mana ya baterai, kaca semua di sini tuh kerasa kayak bagian pertemuan antara frame ke bodinya tuh nggak tajam kayak di iPhone 16 Pro Max ataupun di iPhone sebelumnya pakai stainless steel yang mana biasanya agak tajam nih di bagian ujung-ujungnya. Cuma ya sayangnya hal ini nggak bakal noticeable banget, terutama kalau kalian pakaiin case. Tapi secara bobot itu tetap berasa sih balance di tangannya. Lanjut, kita ngebahas soal performance-nya, yang mana ini adalah salah satu aspek penting yang dibahas sama Apple pas launching iPhone 17 Pro Series tadi. Dan ada dua hal nih yang cukup berasa perbedaannya, walau emang ada yang aneh juga yang gue temuin di sini. Satu, in terms of spec, kalian bisa lihat ya di layar aja nih A19 Pro chip dengan second gen 3 nanometer fabrication-nya ya. RAM-nya naik ke 12 GB, walau RAM nggak terlalu ngaruh ya di iOS. Yada, kalian bisa cek aja di sini. Dan yang paling baru, yang pertama dipakai di iPhone, yaitu si Vapor Chamber-nya. Oke, di sini gue coba jelasin satu persatu ya. A19 Pro sendiri secara chip memang performance-nya jujur buat day-to-day use gue nggak ngerasa perbedaan dibanding sebelumnya ya, apalagi dibanding sama 16 Pro Max. Semuanya kenceng. Cuma kalau dicek secara data benchmark, itu memang peningkatannya sekitar 10-an, 11-12% ya di single core multi-core-nya kalau dibandingin sama generasi sebelumnya. Gue juga coba masukin beberapa data dari iPhone sebelumnya ini buat kalian coba pakai sebagai pembanding ya. Lihat peningkatannya mungkin kalau kalian yang masih pakai iPhone 13, iPhone 14, dan lain-lain. Karena kalau nggak masukin data, ya cuma ngomongin kenceng doang, ntar dibilang fanboy. Nah, yang menurut tangan gua noticeable adalah di bagian suhu, ya, di mana vapor chamber yang dipakai emang pertama kali nih oleh Apple di iPhone 17 Pro Series ini emang ngebantu banget ngejaga suhu di HP ini tuh tetap adem. Ya, terutama juga frame aluminiumnya ini juga lebih menghantarkan panas gitu kan. Dan satu yang gue notice adalah waktu itu gue pakai iPhone 16 Pro Max gue untuk online meeting ya. Dan itu tuh waktu itu panas minta ampun sekitar 30-40 menit meetingnya. Dan kemarin akhirnya ketika gue pindah ke 17 Pro Max, itu meeting yang sama, dia adem ayem aja loh. Nah, di sini kalian bisa lihat simulasi panasnya ya ketika dipakai intensif nih. Kita pakai thermal kamera, kita benchmark ya, kita hajar, dan ya ini, secara experience memang jadinya buat dipegang HP ini tuh lebih nyaman gitu ya. Terutama kalau kita ingat dulu waktu iPhone 15, gua pas awal-awal tuh panas banget HP-nya, cuma dipakai buat hidupin kamera aja panas. Jadi ya di sini Apple udah ngasih improvement yang harus gue bilang ya, walaupun kerasa ketinggalan banget sih. Karena di dunia Android, Vapor Chamber itu udah ada dari 9 tahun lalu. Kalau di Samsung itu di Galaxy S7. Walau memang ya ini tanda kalau optimalisasi device Apple itu segitu amannya, sampai mereka ngerasa gue nggak perlu Vapor Chamber. Sekarang aja baru dipakai karena udah kenceng banget 9 tahun kemudian. Kamera. Nah, disinilah perbedaan utamanya ada, terutama di lensa telefotonya nih. Yang mana sekarang jadi 4x, dari sebelumnya itu 5x ya. Kelihatannya dari angkanya turun, tapi sebenarnya megapikselnya naik dari 12 megapiksel ke 48 megapiksel. Ya di atas kertas memang itu dia, 4X sendiri bikin focal length-nya jadi 100 mm yang jadi sedikit lebih lebar. Dan karena megapikselnya gede, dia bisa tanda kutip ya zoom optical sampai 8X atau 200 mm. Tapi memang sebenarnya secara teknis ini tuh lebih kayak crop sensornya, karena dia nge-crop dari 48 megapiksel jadi 12 megapiksel. Zoom-nya pun juga bisa jadi lebih jauh ya, maksimal di 40x dibandingin sebelumnya di 25x di iPhone 16 Pro Max, dan detail yang di-capture juga jadi lebih oke.
Intinya, improvement di kamera belakang yang menurut gue itu berasa banget, terutama di zoom telefotonya, karena mungkin gue juga suka banget ya foto-foto di telefoto zoomnya buat foto jauh, buat portrait. Yang mana sekarang udah mulai setara sama kompetitor-kompetitor Android lah. Dan gue sendiri pede-pede aja pakai HP ini buat liburan foto-foto gitu. Karena hasilnya tadi yang 4X-nya tadi udah juga aman gitu. Jadi secara sistem dia bisa 16 sampai 200 lensanya. Itu baru kamera belakang. Kamera depannya juga dapat improvement yang signifikan dengan ya si center stage kameranya. Nah, kenapa gue bilang signifikan? Karena ini bisa dibilang inovasi ya. Pertama nih di dunia per-HP-an selfie menggunakan square sensor. Square sensor itu kotak ya 1:1 ya, di mana ini ngasih beberapa keunggulan. Satu, secara capture ini jadi lebih lebar dibandingin sebelumnya. Secara detail pun juga mau ngeliat jauh lebih dapat, dan low light performance juga jadi lebih oke. Kedua, juga fitur si center stage-nya, yang mana kalau kalian sering online meeting ya tadi ya, itu nggak perlu pusingin posisi muka. Kamera ini akan selalu nge-capture kita belok kiri, belok kanan, semuanya aman. Ketiga adalah kalau kalian suka selfie bareng teman-teman, dia juga bisa di-tag plus switch mode-nya ke horizontal. Misalnya kita butuh angle yang lebih lebar, dan jujur, gua nggak terlalu punya temen. Jadi gue cuma tes bareng tim Basing.tech aja, dan ya gua rasa it works well, walaupun gue jujur prefer geser aja HP-nya ke horizontal gitu ya, biar lebih gede kayak viewfinder, kelihatan layarnya gitu kan. Tapi ya, you do you gitu. Just do what you want. It's there, tapi kalau kalian nggak suka ya tinggal balik aja gitu. Oke, soal baterainya, dan disinilah yang gue bilang tadi, gue menemukan sebuah keanehan, sebuah anomali ya. Oh, nggak tahu sih anomali itu definisinya apa sekarang gitu ya. Gen Z suka pakai anomali-anomali gitu kan. Ya intinya untuk seri 17 Pro Max itu ada peningkatan baterai. Yang mana dari segi angka itu ada peningkatan dibanding sebelumnya. Di GSM Arena kalau 17 Pro Max itu memang cuma naik 138 mAh atau sekitar 3%. Tapi klaimnya Apple, playback videonya itu naik 10% ya. Jadi 37 jam jadi dari 33 jam. Yang mana jujur, gua nggak ngerasain perbedaan yang signifikan sebenarnya di penggunaan sehari-harinya. Malah awalnya gua ngerasa iPhone 17 Pro Max kok lebih boros ya dibandingin sama 16 Pro Max gua. Dan di situ gua sempet akhirnya baca-baca forum, dan di sana pada rekomen katanya ada beberapa yang pas pakai 17 Pro Max itu buat matiin Apple Intelligence ya. Dan akhirnya gue coba matiin tuh pas awal November Apple Intelligence-nya, dan bener aja dong pas gue matiin emang jadi lebih hemat. Nah, awalnya gue tuh dapat screen on time sekitar 6-7 jam aja buat iPhone 17 Pro Max. Padahal di 16 Pro Max gue tuh bisa 8-9 jam. Dan akhirnya pas gue matiin, itu gue bisa dapat 8 jam sampai malam ya sebelum gue tidur, dan masih sisa belasan persen. Yang artinya masih bisa mentok nih. Bahkan gue kalau gue cek terakhir-terakhir ini, gue bisa sampai hampir 10 jam gitu. Nah, untuk versi iPhone 17 Pro yang compact, ini screen on time-nya gue dapat itu memang cuma di 5-6 jam aja maksimalnya ya. Dan ketika gue lagi heavy day nih, kalian bisa lihat gue sampai mesti hampir 200% ya. Jadi baterainya habis, gue mesti cas lagi pakai power bank untuk bisa memenuhi kebutuhan gue yang kalau lagi heavy usage itu bisa 8, 9, 10 jam. Cuma memang catatannya adalah ini Apple Intelligence-nya on. Mungkin kalau kalian matiin Apple Intelligence bisa sedikit lebih awet dari 5-6 jam. Dan kalau kalian yang pakai iPhone 17 Pro juga udah ngerasain, boleh dikomenin di bawah kira-kira penggunaan baterai kalian kayak gimana. Jadi sekarang akhirnya gua decide untuk matiin Apple Intelligence-nya, since ya kalian semua tahu kondisi AI dari Apple sendiri ya yang sekarang nggak terlalu kepake ya. Ya ada beberapa sih yang kepake. Gue biasa buat balas email gitu masih bisa pakai writing tools-nya. Cuma gue bisa juga ke ChatGPT. Dan ya gue sendiri sih sebenarnya sekarang sehari-hari lebih pakai Gemini, dan gosip-gosipnya sih Apple juga bakal bayar Google katanya ya untuk jadiin Gemini default AI-nya si iPhone. Jadi let's see ke depannya urusan per AI-an iPhone ini yang memang masih tertinggal, semoga bisa lebih baik. Oke, soal layarnya ini, yang mana memang tahun ini Apple banyak ngasih upgrade. Pertama, kacanya dia pakai Ceramic Shield 2, yang setelah dites memang lebih solid, lebih tahan gores, ditambah ada fitur anti-reflektifnya yang jujur, ini gua kepake banget ya. Gua komboin lagi sama anti-reflektif tempered glass-nya Rapa, dan wah, it's a chef's kiss gitu. Kayak layar jadi nggak ada pantul-pantulan, kita bisa nikmatin kualitas panel OLED yang deep blacks, yang kontrasnya, terus juga ini lebih terang sekarang. Dan biasanya gue lebih prefer nonton kalau multimedia itu di HP
foldable gua, si Z Fold ya. Dan sekarang karena udah ada fitur anti reflektif ya, gue berasa lebih enak gitu nonton di sini, lebih imersif, warnanya lebih terang gitu ya. Jadi semoga fitur ini juga bisa diterapin ke semua jenis, terutama ke tablet, karena menurut gua ya perlu banget kalau kalian udah pakai OLED itu bisa ngeliatin warnanya tanpa ada pantulan-pantulan, itu tuh bakalan imersif dan mantap banget. Harus pakai anti reflektif, tempered glass-nya rapa. So yes, itu dia review gue buat iPhone 17 Pro Max. Jujur, yang setiap hari buat gue bergelut di dunia teknologi, ini gue tuh tahu banget kalau memang teknologi tuh udah kayak puncaknya ya, udah peak banget. Terutama dari segi hardware. Dan ngebikin peningkatan per generasi itu sebenarnya kerasanya nggak bisa terlalu banyak gitu kan. Tapi setelah ditelaah, memang iPhone 17 Pro Max ini banyak improvementnya dibandingin sebelumnya. Ya kelihatannya dari luar kayak sama aja gitu kan. Ya intinya Apple memang masih berusaha inovasi walaupun memang nggak signifikan kelihatannya ya. Di satu sisi gue jadi appreciate the little things, tapi di sisi lain juga gue berharap improvementnya bisa lebih signifikan lagi gitu kan. Tapi ya balik lagi tadi gue bilang teknologi hardware sekarang udah peak. Bukan pantai indah kapuk. So, buat kalian yang budgetnya ada, ya gas, upgrade ke sini. Tapi kalau belum, ya jangan dipaksain. Karena balik lagi, ini tuh cuma alat, cuma tools yang kita pakai untuk sehari-hari. Jangan jadiin ini alat buat gengsi, karena ya ini tuh kebutuhan tersier ya. Setelah primer, sekunder harus terpenuhi dulu gitu. Jadi jangan kebalik, jangan tersier duluan. Sip, itu aja. Thank you semua yang udah nonton. Kalau video ini bermanfaat, boleh dikasih tombol jempol ke atas. Dan kalau ada yang kurang, boleh banget di komen. Tapi jangan lupa dikasih jempol juga. Subscribe ke Bestinotek buat info tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Dan thank you semua yang udah nonton. Nama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Ciao in Cosmic Orange. Kok gue yang norak jadinya? Anti-reflektif tuh. Tuh nggak kelihatan pantulan lampunya kan? Tempered glass, anti-reflektif for the win. Semoga ada buat iPad ya, atau buat MacBook juga nanti kalau udah ada yang OLED tahun depan.